Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Profesor Al-Hadi Bustamam dan juga teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Januar dengan NPM 200656865. Dan saya Muhammad Hanif Pramudi Zamzami dengan NPM 2006487566. Dan saya Tulus Setiawan dengan NPM 20065688802. Dan saya Cornelius Justin Satrio Hadi dengan NPM 2006-529796. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tentang Central Dogma and Biological Sequences. Baik, di sini merupakan table of contents-nya. Di sini kita akan membahas Central Dogma dan Biological Sequences. Kita pertama akan bahas tentang Central Dogma. Pada bahasan Central Dogma sendiri, kita akan membahas tentang dua sub bahasan lagi, yaitu ada tentang Molecular Cell Biology dan juga Central Dogma itu sendiri. Pertama tentang Molecular Cell Biology. Pertama kita harus paham atau tahu tentang konsep dasar sel. Sel itu apa sih? Jadi sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Pada makhluk hidup ada yang hanya memiliki satu sel yang disebut uniseluler, dan ada juga yang tersusun dari banyak sel yang disebut multiseluler, dan manusia itu termasuk ke dalam makhluk hidup multiseluler. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik yang memiliki membran inti sel dan juga sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian kita akan masuk ke tentang biologi molekuler. Nah, jadi biologi molekuler merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi-fungsi molekul hayati, serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Biologi molekuler juga dikenal sebagai ilmu yang berkaitan dengan dunia biomolekul seperti RNA, DNA, sintesis protein, serta molekul nanti akan masuk ke tentang pembahasan dogma sentral atau central dogma itu tersebut. Oke, selanjutnya adalah kajian utama tentang biologi molekuler. Jadi yang pertama ada makromolekul hayati, khususnya asam nukleat, yaitu masuk ke DNA dan juga RNA. Kemudian ekspresi informasi hayati yang meliputi replikasi, transkripsi, juga translasi yang akan masuknya juga masuk ke dogma sentral itu tersebut. Nah, ini merupakan metode biologi molekuler. Ada tiga, ada radioisotop, sentrifugasi, dan elektroforesis. Jadi radioisotop ini merupakan metode biologi molekuler. Jadi beberapa isotop pada sel memiliki sifat yang labil. Sifat labil tersebut membuat isotop mengalami peluruhan mendadak. Bahkan kadang perubahan tersebut diikuti dengan penyebaran radiasi elektromagnetik. Kemudian ada sentrifugasi. Sentrifugasi sering digunakan untuk melakukan pemisahan atau fraksinasi organel maupun sel. Juga sering digunakan untuk melakukan pemisahan terhadap molekuler. Kemudian ada elektroforesis, yang adalah metode untuk memisahkan molekular seluler menggunakan medan listrik. Intinya ketiga metode ini dikhususkan untuk memisahkan molekular seluler. Kemudian kita akan masuk ke central dogma. Jadi apa itu central dogma? Central dogma atau dogma sentral biologi merupakan penjelasan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep umum central dogma. Jadi awalnya DNA membuat salinan yang tepat dari dirinya sendiri pada waktu proses replikasi. Kemudian setelah replikasi, DNA akan meneruskan kode-kode informasi yang dibawa oleh DNA yang dimiliki ke mRNA atau messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dengan demikian, mRNA kelaknya dapat menerjemahkan atau mentranslasikan informasi-informasi atau informasi yang dibawa, yaitu adalah bahasa dalam 4 huruf, yaitu AUGC, daripada asam nukleat ke dalam bahasa dalam 20 huruf, yaitu daripada protein. Nah, dan berikut merupakan 3 tipe RNA yang kan sering kita temui pada saat proses dogma sentral tersebut. Jadi pertama ada mRNA atau messenger RNA, itu berfungsi untuk membawa kode genetik kodon dari DNA ke ribosom. mRNA ini berupa rantai tunggal yang panjang dan dibentuk dalam nukleus. Kemudian ada tRNA atau transfer RNA, berfungsi untuk menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Dan ini terdapat dalam sitoplasma. Kemudian ada rRNA atau ribosomal RNA,
berfungsi dalam sintesis protein, yaitu mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein itu berlangsung. Jadi ini akan masuk ke dalam sudah masuk ke translasi di rRNA ini fungsinya. Dan RNA ini juga termasuk atau terdapat dalam sitoplasma seperti tRNA itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari konsep umum sentral dogma yang telah dijelaskan oleh Rafli sebelumnya. Mengenai tahapan awal yaitu replikasi, merupakan tahapan duplikasi DNA menjadi DNA baru dengan bantuan DNA polimerase. Fungsi utama dari replikasi adalah meregenerasi sel yang tua dengan sel yang baru. Selain itu, replikasi juga bertindak dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Berikut merupakan beragam jenis protein dan enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Dapat dilihat ada 6. Baik, selanjutnya. Oke, mengenai tahapan proses replikasi, yang pertama adalah tahap awal enzim helikase dan primase bertindak sebagai katalis, akan membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal, leading strand dan lagging strand. Single strand DNA binding protein, yaitu enzim yang bertindak mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Kemudian bisa dilihat dari gambar tersebut, dari tahapan awal DNA mulai terbuka dari pilihan ganda menjadi terurai. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, yaitu enzim primase akan memasang daerah primer yang diketahui DNA polimerase. Maka DNA polimerase akan mulai replikasi DNA baru dengan arah dari 5 ke 3. Pola replikasi akan berlangsung dari arah 3 ke 5, terjadi pada leading strand, di mana leading strand ini adalah menjadi template DNA yang kemudian akan mereplikasikan dirinya. Dalam satu untai terdapat replikasi kontinu dan replikasi diskontinu. Bagian-bagian ini dinamakan fragmen Okazaki. Nah, enzim ligase bertindak sebagai penyambung fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA agar menjadi satu kesatuan. Dan pada tahap terakhir adalah tahapan terminasi, yaitu ketika 2 garpu replikasi antara 2 terminal bertemu satu sama lain. Dapat lihat di gambar terakhir, yaitu hasil akhirnya adalah 2 buah DNA yang saling terpisah dan dua-duanya berbentuk double helix. Oke, selanjutnya. Kemudian setelah proses replikasi terdapat juga proses transkripsi, yaitu merupakan tahapan perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma kepada tahap translasi. Di sini ada keyword yaitu DNA dan juga ada keyword RNA, dan bisa kita lihat bahwa adalah perbedaan mengenai DNA dan RNA. Dari komposisi yang berbeda adalah basa timin yang dimiliki DNA dan basa urasil yang dimiliki oleh RNA. Lalu dari gugus gula juga berbeda, yaitu DNA dengan deoksiribosa dan RNA dengan ribosa. Dan struktur untaian yang DNA adalah molekul double stranded dan RNA adalah molekul single stranded. Untuk lokasi DNA adalah tetap, yaitu di nukleus, sedangkan RNA lokasinya diproduksi di nukleus, kemudian berpindah ke sitoplasma pada saat proses translasi. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan proses tahapan dari transkripsi. Yang pertama adalah inisiasi, di mana RNA polimerase akan menempel pada molekul DNA yang diikat oleh promotor. Kemudian ada untaian yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense. Dapat dilihat di gambar. Sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Untuk tahapan selanjutnya adalah elongasi, yaitu pada tahap ini akan terjadi pemanjangan mRNA hasil transkripsi DNA. Pada gambar, mRNA dinamai dengan RNA transkrip. Kemudian pada proses terminasi, transkripsi berhenti ketika RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan terlepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Baik, selanjutnya akan masuk ke proses translasi. Translasi merupakan proses pengkodaan dari molekul mRNA menjadi rantai-rantai polipeptida, masing-masing dengan 3 nukleotida pada mRNA yang disebut dengan kodenya. Masing-masing kode merupakan kode spesifik dari asam amino. Nah,
Jadi proses translasi ini akan dibagi di 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada tahap inisiasi ini dikenalinya ujung 5 aksen mRNA oleh ribosom unit kecil, kemudian mencari codon start. Dan proses translasi akan dimulai pada saat dari codon start. Jadi di sini hanya mencari codon start, dan setelah codon startnya ditemukan, maka proses translasi itu dimulai dari pada saat codon start tersebut. Kemudian elongasi, proses penangkakan asam amino berdasarkan urutan codon pada mRNA yang dilakukan oleh ribosom fungsional setelah bergabungnya ribosom subunit besar dengan subunit kecil. Jadi sini sudah masuk ke proses translasi yang sebenarnya, yaitu menerjemahkan asam amino yang hasilnya nanti akan digabung menjadi rangkaian polipeptida yang hasilnya nanti akan menjadi sebuah rangkaian protein. Kemudian terminasi, pengakhiran sintesis protein saat ditemukannya codon stop. Jadi proses elongasi atau proses translasi ini akan berhenti pada saat ditemukannya codon stop. Jadi pada saat sudah ada rangkaian codon stop, tiga rangkaian codon stop itu, maka proses akan diberlakukannya proses terminasi, yaitu proses berhentinya translasi. Nah, ini bisa kita lihat di sini kita ada ditemukannya 3 codon start, maaf, ya 3 codon start, maka di sini inisiasinya akan dimulainya proses translasi. Kemudian di sini kita akan terus ditranslasi oleh, di sini juga ada tRNA-nya sini di bawah, akan menciptakan sebuah asam amino baru yang akan digabung jadi rangkaian polipeptida yang nanti hasilnya akan menjadi sebuah protein. Kemudian terus diterjemahkan, ditranslasi sehingga akhirnya ditemukannya codon stop. Maka di sini sudah berhenti atau proses translasi berhenti di codon stop ini. Seperti itu. Baik, untuk bagian kedua kami akan menjelaskan mengenai biological sequences atau sequence biologis. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan terlebih dahulu tentang biological sequences, kemudian nanti akan dijelaskan mengenai DNA sequencing. Oke, pertama, biological sequences atau sequence biologis itu adalah sequence berupa alfabet tetap dan mewakili fragmen yang dihasilkan secara alami atau eksperimental dari bahan genetik atau protein atau produk perantara apapun, misalnya mRNA atau messenger RNA. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait struktur dari DNA. Jadi DNA atau asam deoksiribonukleat itu terdiri dari 4 nukleotida, adenin, sitosin, guanin, dan timin. Yang masing-masing nukleotida itu memiliki notasi alfabet 1 huruf tersendiri, yaitu A, C, G, dan T. Dan alfabet-alfabet tersebut adalah 4 huruf sequence dari DNA. Struktur DNA sendiri itu berbentuk 2 untayan nukleotida yang melekat pada tulang punggung gula fosfat atau sugar phosphate backbone yang saling berpilin menjadi susunan helix ganda atau double helix. Dan masing-masing dari 2 nukleotida itu berpasangan pada kedua untayan, dan pasangannya itu tidak mungkin berubah. Jadi A itu berpasangan dengan T dan C berpasangan dengan G. Begitu juga sebaliknya, T dengan A dan G dengan C. Jadi jika kita mengetahui satu untayan dari DNA, kita pasti mengetahui nukleotida di untayan lainnya. Misalnya pada satu untayan itu nukleotidanya A, berarti di untayan satunya nukleotidanya adalah T. Berikut ilustrasi untuk struktur dari DNA. Jadi bisa kita lihat untuk di bagian kiri dan kanannya itu adalah sugar phosphate backbone atau tulang punggung gula fosfat. Dan untuk di bagian tengahnya itu adalah 2 pasangan dari nukleotidanya, antara adenin dengan timin atau guanin dan sitosin. Kemudian molekul DNA itu memiliki struktur yang disebut antiparalel, yang artinya 2 untai helix memiliki arah yang berlawanan satu sama lain. Jadi pada setiap untai itu memiliki ujung 5 dan ujung 3. Bisa kita lihat pada gambar, jadi jika untai yang di sebelah atas itu memiliki ujung 3, dia akan berakhiran pada ujung 5 di bagian bawahnya. Kemudian jika dimulai dari ujung 5,
pada akhirannya akan memiliki ujung 3. Jadi kedua unta itu memiliki arah yang berlawanan dan hal tersebut disebut sebagai antiparalel. Kemudian kedua untayan pada heliks ganda DNA itu dibedakan menjadi untayan sense dan antisense. Terkait perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk sense itu memiliki arah dari 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan untuk antisense itu memiliki arah dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian untuk sekuensnya sendiri, untuk untayan sense, itu memiliki sekuens nukleotida yang sama seperti mRNA, kecuali nukleotida timin. Kemudian untuk antisense, itu memiliki sekuens nukleotida yang komplementer dengan mRNA, yang artinya antisense itu memiliki nukleotida yang melengkapi nukleotida pada mRNA. Jadi atau kebalikannya dari mRNA. Misalnya pada mRNA itu nukleotidanya C, berarti pada untayan antisense di DNA itu nukleotidanya adalah G, kebalikan dari mRNA-nya. Kemudian untuk untayan sense itu tidak ditranskripsi menjadi mRNA, dan untayan antisense itu ditranskripsi menjadi mRNA. Sehingga untayan antisense itu biasa disebut sebagai DNA template atau DNA cetakan, karena untayan tersebut yang ditranskripsi menjadi mRNA. Selanjutnya, untuk RNA atau asam ribonukleat itu terdiri dari 4 nukleotida yang mirip seperti DNA. Ada A, C, dan G, kecuali jika pada DNA terdapat T atau timin, pada RNA timin tidak ada, sedangkan yang ada adalah urasil atau U. Sehingga 4 huruf alfabet sekuens RNA adalah A, C, G, dan U. RNA sendiri dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi dan digunakan untuk memproduksi protein melalui proses translasi. Kedua proses ini, transkripsi dan translasi, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian RNA yang terbentuk dari gen pengkode protein atau protein coding gene itu disebut sebagai messenger RNA atau mRNA yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi protein. Berikut adalah ilustrasi dari RNA, dari struktur RNA. Berbeda dengan DNA, jika DNA memiliki 2 untayan, RNA memiliki hanya 1 untayan, dan pada masing-masing untayan itu terdapat 1 nukleotida, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai protein. Protein sendiri terdiri dari asam amino yang terbentuk oleh RNA melalui proses translasi. Terdapat 20 asam amino yang berbeda, di mana masing-masing asam amino tersebut dibentuk dari tiap 3 huruf pada sekuens mRNA atau biasa disebut sebagai kodon. Atau proses ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu proses translasi, sehingga mengubah kodon menjadi salah satu dari 20 asam amino. Cara pengkodean kodon menjadi asam amino disebut sebagai kode genetik. Dan terdapat kodon mulai atau start kodon yang menandakan proses translasi menjadi sekuens protein dimulai, dan kodon henti atau stop kodon yang menandakan proses translasi selesai. Berikut adalah tabel kode huruf asam amino yang kami ambil dari buku Introduction to Mathematical Methods for Bioinformatics dari Alexander Isaev. Dan berikut adalah single letter code amino acid dari 20 asam amino. Berikut adalah tabel translasi mRNA menjadi protein. Untuk cara membacanya, jadi pada masing-masing kodon di mRNA, yaitu 3 huruf di mRNA itu akan membentuk 1 protein atau menjadi kodon stop. Jadi untuk yang posisi pertama dari mRNA, dari kodon, posisi pertama dari kodon, itu bisa kita lihat pada kolom pertama di tabel, kemudian posisi kedua pada kodon itu terdapat di baris pertama tabel, kemudian posisi ketiga pada kodon itu terdapat pada kolom terakhir pada tabel. Jadi misalkan kita memiliki
mRNA atau kodon ACC, sehingga kita bisa melihat posisi pertama adalah A, kemudian posisi kedua adalah C, kemudian posisi ketiga adalah C. Dan berdasarkan tabel ini, kodon tersebut menjadi asam amino yang bernama treonin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik DNA sequencing. Berdasarkan definisi, DNA sequencing merupakan sebuah teknik laboratorium, baik itu lab basah ataupun lab kering, yang digunakan untuk menentukan urutan gen atau DNA dengan reaksi kimia berurutan yang disebut sebagai pengurutan DNA. Lanjut. Kemudian untuk prinsip umum DNA sequencing sendiri, pertama-tama DNA itu didenaturasi, yaitu merupakan proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa. Dan kemudian diubah menjadi untai tunggal urutan yang dibaca oleh mesin sequencer, memberikan sinyal ke detektor yang mentransfernya ke komputer. Perangkat lunak komputer memeriksa sinyal dan mengubah setiap pembacaan menjadi urutan nukleotida. Selanjutnya untuk proses DNA sequencing, di sini kami mengambil metodenya Maxham-Gilbert. Untuk metode Maxham-Gilbert sendiri, prinsipnya yaitu pertama-tama akan dilakukan degradasi kimia yang dilakukan pada DNA untai tunggal menggunakan perlakuan kimia selektif, yaitu hidrazin dan hidrazin NaCl untuk pirimidin dan dimetil sulfat dan piperidin untuk purin. Fragmen yang dihasilkan oleh perlakuan di atas, yaitu perlakuan yang melakukan kimia selektif tersebut, akan dijalankan pada gel poliakrilamida untuk memisahkan dan mengidentifikasi mereka, yaitu DNA. Selanjutnya, untuk proses metode Gilbert-Maxham, pertama-tama akan dimulai dengan ekstraksi DNA, baik itu DNA organisme seperti manusia, hewan, atau tumbuhan, dan yang lain-lain. Kemudian DNA murni dipanaskan dan diubah menjadi DNA beruntai tunggal. Proses ini diikuti oleh defosforilasi dan radiolabeling. Enzim bernama fosfatase menghilangkan fosfat dari ujung 5, sedangkan kinase menambahkan 32 isotop radioaktif fosfor ke ujung 5 DNA secara bersamaan. 4 bahan kimia yang berbeda membelah DNA pada 4 posisi berbeda. Hidrazin dan hidrazin NaCl secara selektif menyerang nukleotida pirimidin, sementara dimetil sulfat dan piperidin menyerang nukleotida purin. Seperti tertera di bawahnya, yaitu hidrazin menyerang asam nukleat timin dan sitosin, kemudian hidrazin NaCl menyerang sitosin, dimetil sulfat menyerang adenin dan guanin, dan terakhir piperidin menyerang guanin. Selanjutnya, DNA terdenaturasi dengan volume yang sama ditambahkan ke 4 tabung terpisah yang mengandung 4 bahan kimia yang dijelaskan sebelumnya tadi. Setelah itu inkubasi sampel dilakukan diikuti dengan elektroforesis gel, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul dalam gel atau fluida menggunakan PAGE poliakrilamida gel elektroforesis. Hasil pembelahan kimia ditunjukkan pada ilustrasi yang akan diberikan pada slide selanjutnya. Untuk mengaktifkan visualisasi analisis autoradiografi dilakukan. Kehadiran 32 isotop radioaktif fosfor pada DNA memungkinkan kita untuk menentukan fragmen yang dihasilkan oleh pembelahan. Selanjutnya, berikut merupakan gambar metode pembelahan atau pemisahan DNA dengan reaksi kimia untuk pengurutan DNA. Terlihat untuk yang paling sebelah kiri merupakan pembelahan reaksi kimia dengan dimetil sulfat. Setelahnya pemisahan kimia dengan piperidin, kemudian pembelahan atau pemisahan kimia dengan hidrazin NaCl, dan yang terakhir pembelahan atau pemisahan kimia dengan hidrazin. Lanjut. Kemudian untuk aplikasi dari metode Maxham-Gilbert sendiri lebih akurat daripada pengurutan metode Sanger. Ini paling cocok untuk jejak DNA dan studi struktural DNA. Ini dan juga ini lebih menguntungkan daripada metode Sanger karena menggunakan DNA murni secara langsung untuk pengurutan.
Untuk kelebihan dari metode Maxam dan Gilbert sendiri yaitu pembelahannya khusus secara dasar, tidak memerlukan polimerase untuk mensintesis DNA. Urutan DNA yang dimurnikan secara langsung memungkinkan studi interaksi DNA protein dan juga mudah digunakan, praktis dan hemat biaya. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, kapasitas pengurutan terbatas hingga 400 base pair saja, kemudian bergantung pada radio labeling yang berbahaya, menggunakan bahan kimia beracun dalam prosesnya, dan juga tidak bisa ditingkatkan atau tidak bisa di scale up karena kapasitasnya terbatas, hanya 400 base pair saja. Lanjut. Berikut merupakan referensi-referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat presentasi di atas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.